Oke, halo, 안녕하세요, 여러분. Oke, berarti acara rekaman ya. Hari ini kita udah masuk ke materi terakhir gitu ya. Pertemuannya sih masih ada, cuman materinya aja yang terakhir. Terus seperti yang aku bilang kemarin-kemarin bahwa setelah ini kita akan disibukkan dengan pertemuan-pertemuan untuk bahas soal persiapan untuk kuis dan ujian gitu ya. Oke. Oke. Kelihatan nggak ya, Robun? Kelihatan, Chef. Oke. Mana dia? Oke. Nah, ini kan mana sih? Udah di bab ke berapa tadi? 10. Oke. Ini bab terakhir ya, Robun. Kita akan pelajarin hari ini tuh tentang Kaio, kemudian kita akan belajar tentang Neo, kemudian kita akan belajar tentang di Good Music ya. Terus nanti kalau sempat kita mungkin akan coba untuk yang percakapan ini gitu ya. Nah, kita masuk dulu yang pertama ya, Robot. Yang pertama itu adalah kayak judulnya itu bab 10 Makel de apa? Makel de Rockhayo ya. Bagaimana kalau kita mendengarkan musik? Nah, jadi grammar semuanya. Jadi the grammar kata kerja kayo ini tuh
Kalau diartikan tuh kayak bagaimana kalau itu kayak menyampaikan opini, kayak izin gitu. Jadi grammar kayak adalah grammar yang digunakan untuk memberikan saran atau menanyakan izin atau maksud dari pendengar tentang suatu hal gitu ya. Terus kayak fungsi utamanya tuh ada 3 gitu ya, kayak mengajak atau menawarkan. Cak, kamu bisa nggak ya? Bisa. Oke. Ya. Pertama itu adalah untuk mengajak atau menawarkan seseorang melakukan sesuatu gitu ya, secara sesuatu bersama. Gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk menawarkan bantuan atau menanyakan izin. Oke. Terus yang ketiga untuk meminta opini, pendapat atau saran. Bentar, aku dari laptop. Menu. Nah, yang pertama itu untuk mengajak atau melakukan, menawarkan seseorang untuk melakukan sesuatu bersama. Subjeknya tuh kan biasanya pakai kata uri gitu ya, kita gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia tuh kayak gini, bagaimana kalau kita bla 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 gitu. Nah, bagaimana kalau kita, nah si bla blanya itu tuh, kata kerja gitu sih Rebun. Oke, haruskah kita bla 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 atau misalkan mau nggak kita bla 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 gitu. Jadi kayak mengajak untuk melakukan sesuatu tuh ya bareng-bareng gitu. Entar ya, ketutup lagi. Tadi oke aja. Jadi contohnya tuh kayak gimana bagaimana kalau kita nonton film. Nah, itu jadi kayak ajakan bareng kan. Eh Yongfarul ya. Yongfarul bolkayo. Yongfarul bolkayo. Nah, terus kayak yang kedua tuh menawarkan bantuan atau menanyakan izin. Subjek itu biasa tuh jega atau nega. Nah, jega saya, nega itu aku gitu ya. Nah, biasanya kalau dari Indonesia itu kayak perlukah saya bla 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 atau kayak apa saya harus bla 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 gitu. Mau saya bla 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 gitu. Nah, ini tuh kayak misalkan gini, mau saya tolongin nggak gitu. Jadi kayak menawarkan bantuan gitu, mau saya tolongin nggak? Gitu kan. Terus kemudian minta opini atau pendapat atau saran. Bahasa Indonesia itu kayak beblakah atau menurut kamu bla 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 gitu. Jadi nanti ininya kita coba lihat di bagian apa namanya? Di bagian penggunaannya gitu ya. Nah, cuman di sini kita bahas dulu cara penggunaannya, contoh penggunaan ya. Nanti tapi kita lihat dulu cara penggunaannya ya, Robot. Nah, seperti aku bilang, kalau ada kayak gini biasanya tuh kita harus menentukan nih atau memperhatikan bahwa si kata kan dia kan verb ya. Nah, si kata kerjanya ini itu tuh berakhiran bacim atau vokal. Jadi kayak penggunanya itu harus memperhatikan si bacim dan vokalnya, gitu ya. Nah, kalau misalkan berakhiran dengan konsonan, kita pakainya kayo ya Robun, pakainya kayo ya. Kalau dia berakhiran dengan vokal, pakainya real kayo ya, real kayo. Jadi real yang atas ini real doang. Sebenarnya kalau dia si kata kerja ini berakhiran ada realnya ya. Nah, nanti pakainya langsung tambahkan aja kayo ya, kayo. Nah, nah, oh. Nah, contoh penggunanya misalnya gini. Jumalekachi yung harabo kayo. Nah, si kata ini kan dasarnya itu adalah boda ya. Nah, ini tuh tinggal kita hilangkan aja ya Robun. Nah, ini kan berakhiran dengan vokal ya. Jadi kalau berakhiran dengan vokal, teman-teman tinggal nambahkan aja ini ya, kayonya. Jadi nantinya tambahkan ini ya, ini kayo ya, kayo. Nah, jadi mana dia? Oke. Di sini kayak bagaimana kalau kita menonton film bersama saat weekend? Ya, bagaimana kita nonton film bersama weekend? Terus kayak, nih, 좋아요, oke, gitu. Tahu, misalkan, 점심에 뭘 먹을까요? Kira-kira makan apa ya? Ya, saat makan siang. Jadi kan ini jatuhnya nanya pendapat kan.
kira-kira gitu, menurut kamu ya. Terus mokda ya, di sini kan kata dasarnya adalah mokda. Nah, hilangkan nggak ini, tinggal ditambahkan aja langsung il kayonya, il kayo. Cangkamannya, oke. Nah, terus kemudian ada dosoguan ya, so check il il kayo ya. Bagaimana kalau kita membaca novel di perpustakaan ya? Sosok cek itu tuh buku novel ya. Terus kemudian ya kan, ini kata dasarnya di sini tuh ada idaknya nih di sini. Nah, ini dihilangkan karena dia berakhir dengan konsonan, makanya el kayo kita pakai. Oke. Kemudian ada doa jual kayo, mau saya bantu gitu. Mau saya bantu, dia ada menawarkan bantuan gitu kan. Mau saya bantu nggak? Curta, ini jual kayo ya. Kemudian cuda. Allah. Nah, terus kemudian ada Mun Yul Kayo, perlu saya bukakan pintunya, gitu ya. Lagi-lagi itu ini kalimat untuk menawarkan, gitu ya. Kemudian ada I O C O O Yul Kayo apa nih? Kalau ini nggak kelihatan. Oke. Iya sih, Yul Kayo. Kan, menurut kamu baju ini cocok nggak? Ini kan hanya pendapat, gitu. Oke. Jadi teman-teman si intinya kayak gini, si cara penggunaan itu penggunanya tinggal kata dasar dihilangkan dan perhatikan dia berakhiran konsonan atau vokal atau berakhiran real. Nah, dan untuk apa? Untuk penggunanya itu ada 3, mengajak atau menawarkan seseorang melakukan sesuatu, atau menawarkan bantuan dan menanyakan izin, atau meminta opini, pendapat, atau syarat. Nah, sampai sini paham nggak, Rob? Paham, Tom. Paham ya? Semoga teman paham. Nah, coba kita lihat. O늘 날씨가 산을 apa nih? Mata buka ya. Gacokada. Jadinya apa kalau kita hilangkan ini? Gaciogal, kayo, Ayo. Mana dia perginya? Oke. Gacoda ka. Nah, di sini tinggal ditambahkan terus kayo. Ya. Kayo. Terus namanya. Oke. Nah, terus kemudian ada 외국 친구와 점심 약속이 있어요. 무슨 음식을 bla bla bla. Di sini ada 먹자. 먹자 jadinya apa? mogol kayo, 먹을 kayo. Tinggal kita tambahkan 잠깐만요. Tinggal kita tambahkan dengan kayo. Ya. Terus kemudian ada di sini mana sih? Gimana nih? Elah. Punya nih. Di sini ada capture. SEO-nya apa ya? Aku ngerti nih tugasnya gimana. SEO. Oke, mau 3 dulu aja. Mau 3 gak ada jadinya apa? Kalkayo. Kal kayo. Kayo. Kal. Sini ya, realnya di bawah. Kal. Terus ada kayo. Oke. Kemudian Ipta. Ibel kayo. Ibel kayo. Oke. Sampai sini dapat dipahami nggak ya, Robert? Paham, Sam. Paham ya.
Jadi untuk penggunanya biasa ya, tinggal ini ndaknya aja. Gitu. Oke. Nah, ini kemarin kita udah baca bulgujik ya, kata tidak beraturan biep. Nah, sekarang kita belajarnya adalah biget bulgujik, kata tidak beraturan biget, gitu ya. Nah, si grammar ini sebenarnya banyak sih bulgujik yang lain, cuman di level 1A ini tuh kita belajarnya dua bulgujik ya. Nah, grammar di Bulgujik adalah salah satu aturan perubahan kata kerja dalam bahasa Korea ya, yang dimana kata dasar yang berakhiran diget akan dirubah jadi real. Kalau kemarin kalau biep itu tuh kita merubah si biepnya itu kalau nggak u ya o gitu. Nah, kalau di diget ini kita cuma mengubahnya itu jadi real, Mirobun. Ya, jadi real. Nah, cara penggunanya itu kata kerja kata sifat dasar yang berakhiran di get akan bertemu dengan grammar berawalan vokal ya, barang vokal seperti ini ya. Maafkan. Jadi yang berakhir di get bertemu dengan grammar berawalan vokal seperti a, ini ao, ini a atau o itu ada ao heo, asoyo osoyo, a o eso. Pokoknya yang ao ini kan banyak nih grammar-grammar lainnya. Nah, itu tuh berlakulah si diget biologicik ini gitu ya. Atau vokal lainnya misalkan myon, koeo, kayo kayak gitu-gitu. Nah, jadi maka diget itu akan berubah jadi real ya jika bertemu dengan grammar yang berawal vokal intinya gitu. Nah, contoh penggunaannya ada kata deta. Deta kita hilangkan dak, cangkamannya kita hilangkan dak, kan tinggal det. Nah, kita rubah si det ini diget ini jadi real. Nah, kenapa dia berubah? Kapan dia berubah jadi real? Kalau misalkan si grammarnya atau akhirannya itu adalah grammar bahasa vokal, teman-teman. Pak, kenapa langsung kau masak? Kenapa langsung kau masak kali? Iya, gitu ya. Jadi berlakulah si diget jadi real ini kalau teman-teman menggunakannya dengan grammar yang berawalan dengan vokal. Contohnya di sini adalah apa namanya vokal a, o, ayo, oyo, heo ya. Nah, di sini penggunaan ayo, oyo, heo itu udah suka pelajari karena dia uh, vokalnya ya, jadi belakangnya adalah oyo. Jadinya ya, jadinya si deta jadinya ditambahkan mana deta plus oyo jadinya adalah teroyo. Deta plus oyo jadinya teroyo. Si diget ini ganti jadi real teroyo. Gitu ya. Terus kemudian ada ini kalau deta ditambahkan dengan osoyo, dia tetap berakhiran atau bertemu dengan akhiran yang vokal, gitu ya. Dorosoyo. Dorosoyo. Oke, gitu. Kemudian ada kota ya, sama dengan ini walaupun deta tadi. Tinggal kita hilang tanda di awal, kemudian tinggallah kot. Si diget ini kita ganti jadi real, jadinya koi. Berlaku ini karena si kota ini dia ditambahkan dengan grammar yang berawalan dengan vokal. Jadi kota jadinya koroyo gitu ya Robon. Oke. Terus kemudian ada muta ya. Muta jadinya muroyo. Kemudian ada kalau misalkan masa lampau murosoyo. Oke. Sampai sini paham nggak sebelum kita lanjut yang lain? Jadi kan pokoknya semuanya ditambah-tambahin koyo ya.
tergantung belakangnya mau grammar apa. Pokoknya grammarnya berawalan vokal itu dirubah gitu Kak. Tergantung belakangnya aja. Di sini kan kita di sini dipakainya grammar yang oyo gitu. Kalau misalkan di sini misalkan grammarnya adalah kayak tadi yang kita pelajari kayo ya. Jadinya dedak tambah kayo jadinya apa? Tulkayo. Maca ya. Kayo. Ya. Del kayo. Itu Cirebon. Bentar ya, kasih aku waktu 2 menit buat ini dulu. Bentar ya. Oke. I'm back. Suara kamu masih ada nggak ya, Robert? Ada Sam. Ada. Jadi gitu Kak. Jadi kalau misalkan ini tuh apakah harus ditambahkan dengan oyo belakangnya? Itu tergantung. Apakah nanti kakak bikin kalimatnya itu tuh mau apa dulu? Mau bikin kalimat yang bagaimana dulu gitu. Nah kalau pakai oyo kan masih ingat kan penggunaan oyo tuh kalimat apa sih yang pakai oyo? Kalimat apa sih yang pakai kayo? Kalimat apa sih pakai omyon? Nah gitu-gitu. Konteksnya itu. Pokoknya ketika menggunakan grammar ya dalam kalimat itu, pokoknya grammarnya itu adalah grammar yang berawalan vokal. Nah berlakulah si diget bulgocek ini gitu Kak. Teh, bagaimana? Terjawabkah? Ada Sam, 감사합니다. Nih, kamsahamnida.
Oke, kita lanjut sama new. Sampai mana tadi? Oke, yang berubah hanya kata ya. Mana tadi? Oke, jadi yang berubah itu cuma kata deta, kota, muta, sita, ketata, buta, sama kita. Selain kata-kata tersebut tidak berubah gitu ya. Jadi yang lainnya tuh masih apa nggak perlu ya nggak kalau misalkan ketemu lagi nih selain yang merah ini ketemu kata dasar yang ada di getnya. Nah, itu tuh nggak berlaku sih si apa namanya di get Bluegucik ini ya Robun. Ya. Nah, contoh penggunaannya itu tuh tadi udah belum ya contoh penggunaannya. Oh, sama aja ya. Cara penggunaan itu yang ini sama ini tuh sama aja gitu ya Robun. Jadi kata dasarnya itu nanti belakangnya itu tuh tinggal tambahkan grammar yang gimana teman-teman mau gitu ya. Nah, contoh dalam kata ini tuh dia mau menanyakan ya, menanyakan dia ingin menanyakan ini kalau tadi kan saran ya, bagaimana kalau gitu kan. Nah, ini tuh dia menanyakan saran. Nah, menanyakan saran itu kan pakai grammarnya El Kayo. El Kayo tuh masuk ke dalam aturan yang mengharuskan si kata ininya ya, maksudnya karena dia di sini pakai ini dan kebetulan kata kerjanya adalah ini yang masuknya ke sini ya, masuk ke sini sih, salah. Ini ya, pegang jelas. Nah, kata kerjanya ini ada di getnya. Dia mau bikin kalimat untuk menanyakan saran pendapat. Nah, menanyakan saran pendapat kita pakai grammarnya adalah el kayo. El kayo ini dia masuk ke dalam aturan yang ini ya. Grammar yang berawalan dengan vokal. Maka berlakulah si kata kerja ini yang ada di getnya ini berubah jadi real. Dalam kalimatnya urigachi koyo gitu. Itu penggunaannya ya. Tergantung kalimatnya dan tergantung pula kata kerjanya. Apakah kata kerja yang ini tuh ada dalam barisan ini dan bertemu dengan grammar yang berawalan dengan vokal seperti ini, maka berlakulah verb bulgocik gitu. Nah, terus ini juga kotak-kotak itu mau dibuat kemana? Ini kan menanyakan ya pendapatnya juga. Nah, kebetulan si kata dimuat ini itu berakhiran dengan konsonan diget, ada konsonan digetnya. Dia masuknya ke sini, masih masuk ke sini. Nah, karena dia menanyakan istilahnya pendapat, ya. Pendapat itu grammarnya apa? Grammarnya adalah el-kayo. El-kayo itu berawalan dengan vokal. Berarti si kata kerja ini termasuk dalam diget Bulgocik yang jika bertemu dengan grammar yang berawalan vokal, maka berlakulah si grammarnya berlakulah si diget Bulgocik itu. Sampai sini paham nggak ya, Rob? Paham, Sam. Paham. Oke, itu ya. Jadi intinya yang berubah tuh cuma yang ini. Selain ini enggak. Kapan ini berubah? Kalau dia ditambahkan dengan grammar yang ada vokalnya. Ayah. Alalala. Gitu ya, Rabon. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Apakah penjelasanku agak berbelit? Ya, Rabun? Annyeong, Sam. Anio. Aman?
Aman, Sam. Oke. Kalau aman, coba kita lihat ini. Ya. Ini nomor 1 udah ada contohnya. Kiminsu Shinen Mei Hot. Dia lihat di sini, ya. Di sini ada dia jadi code apa jadi call, ya. Nah, ini namanya ya Allah. Nah, ini menentukannya tergantung sama ini. Oke. Nah, sini Kiminsu Shinen Mei. Nah, dia berakhiran atau memakai grammar semida, maka dia tidak berubah jadinya hot. Oke, coba lihat nomor 2, urigachi. Dia grammar pakai sayo. Kot apa koi? Cool. Koi. Macayo. Koi. Oke. Kemudian ada cuma ada Ayan. Oke. Kemudian nomor 3, cuma lenen Gongwon에서 com, ya. Di sini lihat di belakangnya. Ada seo. Dia jadinya kot apa kol? Cool. Kol. Macayo. Karena dia masih vokal, masih grammar yang berawalan vokal, Yerobun. Dan kota itu masih masuk ke dalam yang merah tadi. Ya. Kemudian nomor 4, Jonen Hagyoe. Di belakangnya adalah Oso Wayo. Apakah dia kot apa kol? Cool. Kol. Macayo. Kol. Oke. Nomor 5. 어제 책을 읽고 음식을 늘 있어요. salah. Kok nomor 6 sih? Salah. Nomor 5. 한국 뉴스를 매일 ya. 듣 atau 듣지만 아주 어려워요. 듣 apa 들? Lihat di sini. That. That. Karena dia ketemu sama grammar yang nggak berawalan dengan vokal, jadinya det. Oke, cangkamannya. Oke, lanjutkan nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6 udah. Nomor 7. Marikoshi, 지금 무슨 음식을. Nah, belakangnya semnika. Det apa del? That. Det. Hui. Adit. Oke. Tuh. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak ya, Bun? Kapan sih kita pakai? Nah, coba kita secara cepat deh. Ini dia konsonan. Ya, berarti dia pakai ya. Ini di vokal. Kayak gini. Sama di sini. Ini di sini. Ya, lihat aja. Dia juga vokal, berarti di sini. Ini juga vokal pakai gini. Gitu. Sampai sini aman ya, Robun? Bisa dilanjut? Nih, Sam. Nih. Temani Diko. Oke. Cangkamannya. Apalagi? Yang Neo. Oke. Grammar Neo. Ya. Neo ini tuh ada 2 ya, Robun. Ada yang dia dengan konsonan dengan kata kerja, ada yang kata kerja kata sifat, ada yang dengan kata benda gitu ya. Nah, kalau grammar neo akhiran kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan gitu. Nah, bentar cakamannya.
Kasih aku waktu 2 menit. Hah? Rumah. Pak, ini ada. Oke, lanjutkan. Tadi sampai mana aku bilang? Cangkamannya. Bentar. Nah, oke. Nah, untuk si ini, mana tadi? Oke, grammatik akhiran kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan gitu ya. Perasaan itu yang apa? Yang kagum, yang heran, atau menyadari sesuatu tuh untuk pertama kali gitu. Nah, jadi kayak di kalimatnya itu nanti kalau diartikan tuh kayak, wah ternyata ini ya, wah, wow, kagum, atau kayak, wah gitu. Jadi kayak, gimana sih kalau kita kayak terkagum-kagum terhadap satu hal gitu kan. Terus kayak fungsi ekspresinya itu kayak ekspresi kagum, menjadi satu hal pertama kali, kayak komentar spontan kita deh, kayak wah gitu. Paham nggak sih teman-teman maksudnya si Neo ini tuh? Jadi kalau ke dalam kalimatnya pun kayak di cara bacanya tuh kayak misalnya gini nih, wah Sarami cuma Neo gitu. Jadi kayak hal yang diungkapkan dengan antusias gitu. Paham nggak ya Robon? Ote si Neo ini. Di Robon. Suaraku masih ada kak? Atau udah hilang suaraku? Ada, bagus. Ada, oke. Jadi gitu ya. Nah, terus kayak di sini kan masih kata kerja kata sifat. Nah, biasanya ini udah aku jelaskan tadi. Nah, kalau penggunanya itu tuh kita tuh nggak perlu untuk memperhatikan apa sih kata sifat kata kerja itu berakhir konsonan atau vokal. Jadi ya udah langsung aja tempelkan si new ini, gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan dia si kata kerja atau kata sifatnya itu tuh berakhiran dengan real. Nah, realnya itu harus dihapus dulu. Nah, baru ditempelin kayak gitu. Nah, contohnya kayak ini was harami chongmal maneo. Nah, maneo ini kan kata dasarnya adalah manada ya. Jadi kita da-nya kita hilangkan manda ya. Maneo lagi. Manta, jadi hilangkan sidaknya, kita langsung tambahkan neo itu. Nah, kalau di dalam artiannya, dalam bahasa Indonesia itu kayak, wah ternyata banyak orang ya, gitu kan, kagum, terus terkejut pertama kali, kayak gitu-gitu. Mana, kemana dia pergi ini?
Oke, kalau misalkan kalau nggak suaraku nggak ini nanti instruksi aja ya Robun. Aku nggak tahu apakah suaraku bakal enggak nanti. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya diam, jadi aku menganggap teman-teman paham ya. Oke, itu tadi. Nah, kalau misalkan kayak biga, mani, oneo. Oneo, kata dasarnya kan adalah oda ya. Setelah dihilangkan da, tinggal tambahkan oneo. Jadi kayak dari artian bahasa Indonesia itu kayak nunjukin hujannya turun deras sekali ya. Jadi kagum, ekspresinya kayak gitu ya. Ekspresi yang aku bilang tadi, kagum menjadi satu hal untuk pertama kali dan komentar spontannya aja gitu. Oke. Nih, Oke. kenapa? Enggak jam. Oh, oke, oke, oke. 12. Satu. Rekamannya ya. Oke, kalau untuk noun neo itu hampir sama aja gitu ya. Cuman kalau yang kata kerja kata sifat kita tuh tidak perlu memperhatikan yang namanya konsonan vokal jika sudah dihilangkan da pada kata dasarnya. Nah, kalau di kata benda kita perlu memperhatikan gitu ya. Karena setelah kata benda itu uh, harus kita tambahkan i neo atau jadinya neo gitu ya. Kalau dia berakhiran konsonan jadinya ineo. Kalau berakhiran vokal neo aja sama kayak kata kerja kata sifat itu. Contohnya hakseng ya. Hakseng itu kan dia berakhiran dengan konsonan ya. Jadi haksengi neo, haksengi neo ya. Nah, terus jadi kayak, oh haksengi neo gitu. Oh, ternyata kamu seorang siswa ya? Gitu. Atau misalkan ke bunyi Uisa ya Neo, Elsa Neo, kan dia berakhiran dengan vokal, dia tambah aja Neo kan. Terus kayak ke bunyi Uisa Neo gitu. Oh, ternyata eh dia seorang dokter gitu ya. Jadi kayak terkagum, terkejut kayak gitu itu. Nah, terus kemudian Joki Sauri Neo. Ya, dia pakai ineo karena soul-nya itu berakhir dengan konsonan. Wah, ternyata di sini soul ya gitu. Atau wah Igo Shikineo. Wah, ternyata di sini ya ternyata ini jam ya. Gitu. Jadi bedanya antara dua ini itu cuman di penambahan kata i-nya aja. Jadi kalau kata kerja kata sifat itu langsung tempel. Kalau kata benda perhatikan konsonan vokalnya gitu. Oke, sampai sini paham nggak ya Robon? Si penggunaan neo ini. Saya paham. Paham ya? Nah, coba mana dia? Kata cupta. Jadinya apa? Tambahnya apa belakangnya? Cipta? Neo. Neo. Aja yo. Neo. Manada? Neo, ineo? Mana Neo? Mana neo? Cakap mana salah. Maneo, mana neo? Kemudian Samsung Nim. Ineo. Oh, ini ada Neo, Ineo. Neo. Neo. Neo, ya. Neo. Oke, Kimi Ita. Neo. Jenis Neo. Kimi Ita. Kemudian Meta. Neo, Ineo. Neo. Neo, Macayo.
Chata, 저희네요. Chaneo. 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 Ca ini kan ini ya benda ya. Berarti ca di neo. Neo. Cada bukan oh, mama. Berarti neo ya. Aku mikirnya ca itu teh, mama. Oke. Sauta, 이네요. 네요. sebelum itu hilangkan ini juga kita hilangkan. Jadinya ca neo. Masih ingat kan di sini? Nah ini. Yang berakhiran real, maka real harus dihapus dulu baru ditempelkan neo. Oke. Ulta. Sama kayak di atas. Ini. Jadi tambahkan apa belakangnya? 올네요. Neo. Oke. Kalau ada real, ya. Ininya kita hilangkan dulu, Yorobun. Langsung ditempelkan dengan neo, ya. Oke. Terakhir. Soul tawo ga tawo. Soul tawo. Sawo tawo yeyo. Tawo yeyo. Ah, yeyo? Neo ineo? 네요. Neo ya, Neo. Dia vokal. Saul Neo. Gitu. Ya. Jadi irobun intinya adalah dari yang ini, teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalkan dia merupakan kata kerja, kata sifat, kita tinggal tambahkan aja yang namanya neo. Ya. Kalau dia apa namanya kata benda itu dia tambahkan dengan i, tergantung sama si konteksnya itu, gitu ya. Sampai sini paham nggak ya, Robon? 네, 쌤. Oke, harus saya rekamannya masih ada nggak? Oh, udah. Berarti materi cuma segitu. Nanti kita masih ada waktu deh. Oh, bos, masih ada waktu. Nanti kita bahas salah satu percakapan ini. Nanti kita baca ini ya, baca one by one, kembali one dua dong jatuhnya. Dua orang nanti ya, Robun. Tapi sebelum itu kita lihat dulu bahwa di sini itu ada kosakata ya Robun, yang dimana kosakata ini tuh menjelaskan hobi atau aktivitas di waktu luang. Jadi bisa aja si kosakata ini tuh nanti masuk di apa namanya, masuk di kuis atau ujian gitu ya. Dan permainan kosakata ini contoh soalnya biasanya kayak misalkan ada nih kosakata yang didabarkan dalam bahasa Korea misalkan. Nah, nanti teman-teman bentuk soalnya itu adalah soal ini Helobun, soal esai. Esai yang teman-teman harus ngetik gitu ya. Misalkan ada talgi, banana, mul. Nah, terus kayak artikan nih, ketik gitu. Nah, biasanya titik kesalahannya itu adalah teman-teman tipe sih itu udah kesalahan ya. Cuman ada biasanya itu teman-teman udah bener nih, benar teman-teman jawab pisang, kemudian teman-teman jawab strawberry misalkan. Nah, terus kemudian mul teman-teman jawabnya air misalkan kayak gitu. Nah, cuman nanti ada yang strawberry, nulisnya ada strawberry. Nah, itu tuh nanti ada alternatif jawaban namanya. Nah, biasanya ada yang salah lagi di bagian titik koma gitu. Kalau misalkan gini, soalnya di sini deh, mumpung aku ingat tentang soalnya. Misalnya gini, soalnya itu ada soalnya misalnya gini, mul. Terus ada koma nih, terus ada nun. Terus ada banana misalkan. Ya. Nah, di sini kan ada koma,
terus ada spasi. Nah, teman-teman kayak cuma nulisnya gini, mu, air misalkan. Terus kemudian ada mata, terus ada pisang. Teman-teman nggak nulis ini, nggak ngetik ini. Nah, biasanya disalahkan. Cuma kan nanti ada alternatif jawabannya gitu kira. Jadi kuncinya adalah kalau misalkan di soal ada koma, teman-teman bikin komanya. Ya. Kalau di soal ada koma, teman-teman bikin komanya. Kalau di soal nggak ada koma, ya jangan bikin. Kalau di soal ada spasi, teman-teman juga bikin. Jadi semirip mungkin lah kayak gitu menjawabnya. Gitu. Misalkan di soal tuh nggak ada gini, cuma gini doang. Mul, nun, banana, gitu. Nggak ada titik, nggak ada koma, cuma ada spasi. Teman bikinnya juga gitu. Air, mata, sama pisang. Gitu. Kebayang nggak soal yang untuk permainan kosakata ini, Herobon? Nanti di apa ya, di soal simulasi sih kita akan lihat teman-teman. Kita simulasi hari Kamis depan nggak sih? Kalau nggak salah aku. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke sesi baca? Opsoyo. Opsoyo. Oke, kalau opsoyo, mari kita pertamanya mana dia? Oke, kita yang mana ya bagusnya? Yang pendek ini aja deh. Ini agak ribet. Apa ini yang pendek ini aja deh. Oke, di sini ada Chongu. Chongu sama Haruto. Ya, Chongu Haruto berarti dua orang. Oke. Haruto shi 한국 생화 송아리 어때요? Ada yang tahu artinya nggak? Haruto, bagaimana kehidupan di Korea? Ayo. Haruto, gimana kehidupan kamu di Korea? Terus dijawab dengan 한국 공부는 재미있지만 bentar, saya tanya. Oke. 한국 공부는 재미있지만 주말에는 조금 찜찜해요. Ya. 한국 공부는 재미있지만 주말에는 조금 찜찜해요. Oke. Bahasa Korea emang menyenangkan gitu ya. Belajar bahasa Korea emang menyenangkan ya. Ciman, tetapi 주말에는 조금 찜찜해요. Saat akhir pekan agak sedikit membosankan. 찜찜해요, membosankan. Ya. Kemudian 그래요? Begitu ya? Gitu. 그럼 주말에는 같이 자전거 탈까요? Gitu ya. Kalau begitu ya, kalau begitu bagaimana? Karena ini ada kata kayonya. Bagaimana kalau kita naik bagaimana kalau kita naik jajango ini kan sepeda ya. Gaci itu bersama, kemudian cumalanan. Bagaimana kalau naik sepeda di akhir pekan gitu ya. Kemudian dijawab sama Haruto, cuayo gitu, boleh gitu. 어디에서 타카요? Kita naik sepedanya di mana gitu ya, Tokayo. Kita naiknya di mana? Kan atau naik sepedanya di mana? Kemudian Jongwoo jawab dengan 한강에서 타요. Kita naik di Sungai Han ya, Hanggang. Sungai Han ya. Kemudian dijawab lagi sama Haruto.
Keronde. Tapi gimana gimana tadi? Oh, tapi bagaimana cara kita pergi ke Sungai Han? Terus dijawab dengan gakawoyo gitu ya. Koroso kayo. Deket kok gitu ya. Dekat kok. Kita pergi dengan jalan kaki aja. Oke. Jadi mungkin agak tersulit tuh di bagian mana ya cara bacanya. Nih. Di sini baca itu adalah seng ya. Ini senghuari. Ya, senghuari oteo. Kemudian ini bacanya kachi ya, kachi. Kemudian 그런데 한강에 어떻게 가요? 가까워요. 가까워요. 걸어서 가요. Oke, Kak Nia boleh bantu. Teman-teman yang mau baca, boleh list namanya di ini ya, di kolom chat. Dua orang sambil menghabiskan waktu mungkin 20-15 ya. Atau Mbak Raisen aja ya? Kenapa? Raisen. Oh boleh, Raisen juga boleh. Dari aku kelihatan nanti. Siapa dulu yang duluan. Pak, ibu apa Pak? Pak, ibu apa? Ayo teman-teman. Kalau Mbak Raisen panggil aja. Kalau nggak ada panggil berarti ya. Cara lihat orangnya. Gimana cara ngeliat orang? Gini aja deh. Tuh cepet. Catatan kemarin deh. Aku lihat ada nggak ya catatan? Aku nggak ada. Lupa di rumah kayaknya. Kak Tiara, saya Tiara Shi. Tiara Shi. 없어요? 없어요? 애니 씨 있어요? Ada Sam. Oke. Shirley Tia 있어요? 있어요, 쌤. Berarti Kak Eni sama Kak Shirley Tia. Kak Eni sebagai Jongwoo, Kak Shirley Tia sebagai Haruto ya. Ya. Segini kelihatan nggak? Kelihatan Sam. Oke. Boleh. 시작해요, 여러분. 하루토 씨, 한국 생활이 어때요? 한국어 공부는 재미있지만 주말에는 조금 심심해요. 그래요? 그럼 주말에 같이 자전거 탈까요? 좋아요. 어디에서 탈까요? 한강에서 타요. 네. 그런데 한강에 어떻게 가요? 가까워요. 걸어서 가요. 감사합니다. 들었어요, 여러분들? 감사합니다, 쌤. 감사합니다, 쌤. Oke. Tidak adakah yang menawarkan diri, yarabbun? Siapa lagi ya? Safira sih, saya. Safira sih. Saya.
Siapa ya? Siapa nih? Devita. Siapa tadi? Desvita sih, saya. 있어요, 쌤. Diborong tadi. Itu 2000. Miyashi saya. Miyashi. Terima kasih. Isaya, Miyashi. Mana ya tadi? Saya kuliah deh, mana ya? Oh ya, Miyashi saya. Saya. Kalau tidak ada, siapa lagi ya? Saya nggak ada tadi. Mimashi saya. Mimashi. Hui. Oh, oke, lagi semalam. Cuman ya, Patimashi saya. Patimashi. Kak Nia, boleh deh panggil-panggil siapa yang Kak Nia mau. Kak Sadi, Kak Desvita udah mau ya? Oh, siapa ya? Hanafa, bisa nggak? Sama handle bentar Kak Agnia. Aku ada ini. Oke. Ada yang tadi Kak Desvita kan yang bisa tuh, sama apa lagi siapa ya? Kenapa Dira ada nggak? Ada, 쌤. Oke. Kenapa Dira sama Kak Desvita? Kak Desvita jawab ada kenapa jadi Haruto? Boleh? Oke, 쌤. Sekarang, 쌤. Tahun depan. 하루도, 하루도 씨, 한국 생활이 어때요? 한국어 공부는 재미있지만 주말에는 조금 심심해요. 그래요? 그럼 주말에 같이 자전거 탈까요? 좋아요. 어디에서 탈까요? 한강에서 타요. 네, 그런데 한강에 어떻게 가요? 가까워요. 걸어서 가요. Oke, 좋습니다. 감사합니다. Kita cari yang lain. Kak Selfie ada? Ada nggak? Kalau nggak ada. Kak Halimah? Kak Halimah ada kah? Tamia? Boleh? Apalagi yang belum dipanggil tadi ya? Kak Nurlaili? Boleh dong open mic-nya? Ada kak, cuman aku lagi di luar. Oh, oke, lagi di luar. Kak Saferia ada? Oh, Kak Adinda boleh. Kak Adinda Jongu, satu lagi harus siapa ya? Kak Said. Ada nggak? Kak Said bisa? Ambil aku deh kan.
Yang lain deh, Karian Febrian. Ya guys. Karahmanisa, adakah? Ada, Kak. Oke, boleh Karahmanisa jadi Harto. Iya, Kak Rande. Dinda jadi Jongwoo. 오케이. Oke, 시작. 하루토 씨, 한국 생활이 어때요? 한국어 공부는 재미있지만 주말에는 조금 심심해요. 그래요? 그럼 주말에 같이 자전거 탈까요? 좋아요. 어디에서 탈까요? 한강에서 타요. 네. 그런데 한강에 어떻게 가요? 가까워요. 걸어서 가요. Oke, 좋습니다. 다음. Tadi udah Camila lagi. Kamaisa ada? Kamaisa, halo. Tes. 네, 쌤. Oke, Kamaisa. Kak Lupit, ada nggak? Oke. Isemion, Kak Lupit jadi Haruto. Saya Siap. Buka baju. Sudahkah mulai? Boleh dimulai. Ayo Kak. Haruto shi. Ya, Sam. Lanjut. Haruto shi. 한국 항사이에요. iya. 가요. Saya. Sudah. Coba diulang lagi, suaranya nggak muncul di aku. Iya, Kakak. Oke, Sebentar. ada. Haruto shi. 한국 가요. 생활이 어때요? Diulang. Sorry, Sam berisik. It's okay. Langsung saya atau diulang dulu? Ulang dulu ke Maisa yang 생활이 어때요? Yang 한국 생활이. 한국 생활이 가요. 어때요? 어때요? Ini 어때요? ini sang diget dibacanya T gitu ya, nggak ada bunyi hanya, jadinya keras. 어때요? Oke, boleh lanjut. Oke, 한국어 공부는 재미있지만 주말에는 조금 심심해요. 들어요? 그럼 주말에 그럼 yuk pelan-pelan. 그럼 들어요? enggak, ikuti saya. 그럼 주말에 같이 주말에 같이 자전거
자전거, 잠깐만요. 자전거. 달다요. 자전거 탈까요? Tadinya ke atas. 짠. 좋아요. 어디에서 갈까요? 잘짠거요. 잘짠거요. 들어가요. 탈까요? Yang akhirnya dulu 탈까요? 할가요. 네. 할가요. 탈까요? Bukan 탈까요. 달가요. Lanjut. 네. 좋아요. 어디에서 갈까요? 한국에 사세요. 오케이. 네. 그런데 한강에 어떻게 가요? 자크에 작 itu gak, Kak. 가까워요. 예. 나가요. 가까워요. 나가요. 닮아사자요. 걸어서 줘요. 걸어서 가요. 닮아사 가요. 걸어서 물어서 게 걸어서 가요. 오케이. 걸어서 가요. Bismillah. Nanti diperbanyak lagi. Nanti diperbanyak lagi ininya ya, latihannya ya. Oke, Sam. Oke. Oh, ini gimana saya mau satu lagi kah atau udah Cukupin aja kali ya. 15? Apa 15? Kayaknya kita cukupin aja ya. Nanti mungkin kita bikin sesi ini lagi kali ya Kak, sesi baca lagi ya. Paling kan nanti selama simulasi itu masih ada, habis beres ujian nggak sih? Masih ada waktu sampai pemasukan nilai kalau nggak salah aku. Nanti kita bikin kelas baca lagi aja. Nah, nanti kita baca bareng-bareng. Takutnya nih teman-teman kesulitan nanti di 1B gitu ya. Jadi diharapkan nanti kalau misalkan jadi nih kelas bacanya, teman-teman nanti hadir ya gitu. Kita latih bacaan teman-teman gitu. Bukan apa-apa, ini demi teman-teman juga biar nanti di 1B itu nggak terlalu kesulitan gitu ya. Karena di 1B tuh nanti jika ada percakapan tuh agak lebih panjang lagi ya Robun. Jadi biar teman-teman nanti bisa mengikuti, nggak minder, tetap semangat kayak gitu. Jadi untuk hari ini tuh kita cukupin dulu materinya gitu ya. Berarti nanti hari apa itu? Sekarang hari apa ya? Senin. Berarti Kamis nanti itu kan simulasi ya. Jadi nanti di simulasi itu kita pakai si Y-Ground atau si quiz itu. Nanti habis itu di hari Seninnya besok kita bahas soal itu. Jadi ayo walaupun simulasi tapi upayakan teman-teman tetap belajar. Anggaplah ini tuh dalam konteksnya masih ujian nih. Jadi teman-teman tuh serius tuh ngerjainnya. Dan kalau misalnya tuh yang kemarin nanya kisi-kisi, nah di situ teman-teman bisa memahaminya seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya, gitu ya. Jadi see you in the Kamis besok. Tetap semangat, dikit lagi ya Robun, tahapan udah di tahap akhir, materi udah beres, tinggal persiapan teman-teman ujian dan sebentar lagi teman-teman di level 1B
Dan terima kasih. Dan aku sangat berharap teman-teman semuanya di sini tuh lolos ke 1B sih. Tetap maju sampai akhir nantinya. Semangat Yerobun, kamsahamnida untuk hari ini kita cukupkan ya Yerobun. Jangan lupa absensi. Terima kasih semuanya. Kamsahamnida. Yang nggak bisa klik seperti biasa aja ya. Teman-teman screenshot terus nanti ke Kak Limosin ataupun ke Kak Agnia ya Yerobun. Oke, 감사합니다. 안녕히 가세요, 여러분. SS dulu, Kak. SS dulu. Selagi masih belum keluar juga dari grup. SS dulu aja. Ya, sekarang juga nggak apa-apa. Kak Agnia, Kak Limosin, kemudian Kak Rehan, sama satu lagi Kak Iklima, kamsahamnida. 감사합니다. 쌤, 감사합니다. Akhirnya aku hafal juga semuanya, Yerobun. Sebuah pencapaian di akhir ini namanya. Oke, semangat Yerobun, dikit lagi. Kak, semangat Kak. Aku nunggu ini, nunggu diusir. Usir aku dong. Siapa yang minta diusir? Ini ya, usir Kak Ania. Lu kick lagi aja. Diusir gitu. Kalau di kick nanti nggak bisa gabung lagi. Iya, emang tujuannya itu. Tujuannya itu. Tujuannya itu.